Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang ibu cintai, bertemu lagi dengan ibu Butia di channel YouTube Butia. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan keadaan yang sehat, dengan keadaan yang tetap semangat belajar di rumah. Oke, teman-teman kelas 6, khususnya siswa-siswi Min 3 Kota Tangerang Selatan, hari ini Ibu akan memberikan materi tentang surah Al-Qadr, isi beserta arti dan kandungannya. Untuk itu, untuk teman-teman kelas 6A dan kelas 6B, mohon diperhatikan ya. Sebelum itu Ibu ingin menanyakan kabar kalian. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat ya, tetap dalam keadaan semangat, tetap mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Oke, minggu lalu kita sudah membahas tentang surat Al-Alaq, arti beserta isi kandungannya, dan minggu ini subtema kita kali ini berpindah ke Al-Qadar. Kita akan membahas tentang surat Al-Qadar, arti dan isi kandungannya. Jadi untuk teman-teman anak-anakku siswa-siswi Min 3 Kota Tangerang Selatan, khususnya kelas 6A dan kelas 6B, mohon diperhatikan ya. Surat Al-Qadar. Surat Al-Qadar adalah surat urutan ke-97 di dalam Al-Quran. Letaknya setelah surat Al-Alaq dan sebelum surat Al-Bayyinah. Surat Al-Qadar mempunyai arti kemuliaan. Surat Al-Qadar juga terdiri dari 5 ayat dan termasuk ke dalam golongan surat Makkiyah. Kenapa disebut dengan golongan Makkiyah? Karena surat ini turun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Posisi Rasul masih di Mekah, belum hijrah ke Madinah, makanya disebut dengan surat Makkiyah, surat yang turun di kota Mekah. Asbabun nuzul atau sebab turunnya Al-Qadar. Menurut Imam Ibnu Jarir dalam sebuah hadisnya, dia menceritakan bahwa di kalangan orang-orang Bani Israel dulu ada seorang laki-laki yang mana setiap malam dia selalu beribadah. Kemudian pada siang harinya dia berjihad melawan musuh-musuh Allah sampai sore harinya. Hal ini ia lakukan secara terus-menerus selama 1000 bulan. Hal ini pula yang membuat kaum muslimin takjub. Kemudian Allah menurunkan surat Al-Qadar ini dan menegaskan bahwasanya beramal soleh pada malam Lailatul Qadar itu pahalanya jauh lebih baik dan besar ketimbang amalan yang dilakukan selama 1000 bulan. 1000 bulan itu bisa dikaitkan atau bisa disamakan dengan 84 tahun beribadah. Sekarang kita akan membahas tentang perbedaan Lailatul Qadar dan Nuzulul Quran. Apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadar adalah malam yang penuh dengan kemuliaan, di mana ibadah yang dilakukan pada malam ini lebih baik daripada beribadah selama 1000 bulan. Maksudnya bagaimana? 1000 bulan apabila dikira-kirakan sama dengan 84 tahun. Jadi dikira-kirakan beribadah selama 84 tahun. Sekarang, apa itu Nuzulul Quran? Nuzulul Quran adalah malam di mana Al-Quran pertama kali turun. Al-Quran pertama kali turun bertempat di Gua Hiro. Jadi, Nuzulul Quran dan Lailatul Qadar itu sama-sama terjadi pada bulan Ramadan. Akan tetapi mereka mempunyai makna yang berbeda. Jadi nanti anak-anak bisa membedakan apa itu makna Nuzulul Quran dan apa makna Lailatul Qadar. Datangnya malam Lailatul Qadar ditandai dengan beberapa hal. Yang pertama, pada malam itu langit sangat cerah. Malam itu cerah sekali. Yang kedua, langit bertabur dengan bintang. Bulan bersinar dengan sangat terang.
langit juga bertabur bintang. Yang ketiga, serangga berbunyi merdu. Serangga seperti jangkrik, mereka berbunyi sangat merdu. Yang keempat, pohon-pohon merunduk syahdu. Jadi seakan-akan makhluk Allah ini yang ada di muka bumi ini sedang menanti kedatangan malam yang penuh dengan kemuliaan. Mari kita bahas satu persatu ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Jadi, pada malam itu Allah menurunkan Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia sebagai pedoman manusia agar manusia terhindar dari segala kesesatan. Ayat kedua. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar, yang artinya, dan tahukah kamu apakah itu malam kemuliaan? Pada saat ini Nabi Muhammad SAW ditanya oleh Allah tentang malam kemuliaan, akan tetapi Nabi tidak bisa menjawab. Maka Allah menurunkan ayat ketiga yang berbunyi, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, yang artinya malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Sudah kita bahas tadi bahwa 1000 bulan bisa dikaitkan atau bisa disamakan dengan 84 tahun beribadah. Jadi ketika malam Lailatul Qadar itu malam kemuliaan yang lebih baik, di mana beribadah kamu pada malam itu lebih baik daripada beribadah selama 84 tahun. Itu bisa dikira-kirakan menurut sebagian para ulama. Ayat keempat. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Yang artinya, pada malam itu turun para malaikat dan roh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Jadi pada malam itu pula semua malaikat turun ke bumi, karena ada sesuatu yang sakral yang akan terjadi pada bumi, yaitu turunnya Al-Quran. Dan pada saat itu pula malaikat Jibril mulai mengatur semua urusan manusia yang ada di muka bumi ini. Ayat kelima. Salamun hiya hatta madla'il fajar, yang artinya, sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Ini diartikan oleh para ulama bahwasanya pada malam Lailatul Qadar itu atau malam kemuliaan itu, para malaikat mendoakan, memberikan salam kepada seluruh manusia di muka bumi yang beribadah kepada Allah dan ingin mendapatkan malam kemuliaan agar selalu selamat. Para malaikat yang mendoakan atau yang memberikan salam kepada seluruh manusia yang beribadah pada malam itu akan dijaga sampai terbit fajar atau sampai terbitnya matahari. Jadi begitu sangat mulia malam kemuliaan atau Lailatul Qadar itu. Jangan pernah disia-siakan, karena siapapun bisa mendapatkannya. Tidak tua, tidak muda, tidak kaya, tidak miskin. Semua manusia yang bersungguh-sungguh bisa mendapatkannya. Oke, mungkin penjelasan surat Al-Qadar sampai sini. Semoga penjelasan Ibu bisa diterima dengan baik, bisa bermanfaat untuk kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.